orang yang tidak sabar itu karena tidak sadar kalau dirinya bersama Allah. Pasti tidak sabar. Kalau dirinya tidak sadar kalau dirinya bersama Allah, pasti tidak sabar. Orang yang sabar itu sadar kalau dirinya bersama Allah, pasti sabar. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil abdal wa lakal hamdu minna wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatul mughrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu zama'uhu tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu
qalbi 'inda jali fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqallati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa anis bil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala nabiyir rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl 106. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirati wa anna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul adzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billah, barang siapa kafir terhadap Allah, barang siapa ingkar kepada Allah, mim ba'di imanihi, dari sebelumnya ia beriman kepada Allah, illa kecuali man ukriha, orang yang dipaksa untuk kafir, wa qalbuhu, akan tetapi hatinya mutmainnun bil iman, hatinya damai tentram bil iman, disebabkan karena keimanannya. Walakin, akan tetapi man syarahah, barang siapa orang syarahah lapang, bil kufri, dengan kekafirannya, sadron, yaitu dadanya, fa'alaihim, maka
atas mereka ghadabun, kemurkaan, minallah, dari Allah, walahum adzabun azim, dan layak bagi mereka adzabun azim, azab yang besar. Jadi barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, kafir kepada Allah, min ba'di imanihi, dari sebelumnya ia beriman kepada Allah, kecuali dia kafirnya itu man ukriha, dipaksa, diancam untuk ingkar kepada Allah, untuk kafir, wa qalbuhu, dan akan tetapi hatinya mutmainnun, hatinya damai, hatinya tetap bil iman, dengan keimanan, walakin, dan akan tetapi, man syarahah, barang siapa lapang, bil kufri sadran, dengan kekafiran di dadanya, fa'alaihim, maka bagi mereka ghadab, kemarahan, kemurkaan, minallah, dari Allah, walahum adzabun azim, dan layak bagi mereka mendapatkan azab yang besar dari Allah. Jadi kalau ada orang kafir yang sebelumnya beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah, dan mereka layak mendapatkan azab yang besar dari Allah. Awalnya mereka iman, awalnya mereka yakin kepada Allah, namun karena ada faktor tertentu, akhirnya dia keluar dari keimanannya, menjadi kafir, menjadi ingkar kepada Allah. Awalnya beriman, kemudian dia keluar dari keimanannya, dicabut oleh Allah iman dari dalam dadanya, maka mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah, mendapatkan azab yang besar dari Allah dalam kehidupannya. Banyak sekarang awalnya beriman, namun karena diuji oleh Allah, diuji dengan harta yang pas-pasan, diuji dengan pangkat jabatan yang rendah, diuji dengan kebodohan oleh Allah, belajar pancet ai bodoh, akhirnya dia ingkar kepada Allah, akhirnya dia murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Makanya Allah memuji kita itu karena Allah ingin tahu siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Ingat bahwa kenikmatan yang ada di atas dunia ini hanyalah fata morgana. Jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia. Tatkala kita diuji oleh Allah dengan harta, akhirnya kita kufur kepada Allah, kafir kepada Allah. Hati-hati. Di zamannya Fir'aun banyak orang yang beriman, namun karena dipaksa untuk kafir, sedangkan hatinya tetap beriman kepada Allah, mereka tetap diselamatkan oleh Allah imannya. Itulah strategi agar mereka bisa
selamat. Ada juga yang kekeh, gak mau, untuk pura-pura kafir gak mau. Termasuk istrinya Fir'aun, gak mau dia. Tetap kekeh. Ditulis oleh Allah sebagai perempuan yang dijamin masuk surga oleh Allah. Bahagia hatinya karena di dalam hatinya terdapat iman kepada Allah. Sulit. Tentang iman ini sulit, tentang petunjuk ini sulit, tentang hudan ini sulit. Makanya kita diberi iman oleh Allah ini sebuah nikmat yang luar biasa, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, dan harus kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita ini merosot, keimanan kita ini lambat laun terkikis karena kita terlalu cinta kepada dunia. Kita silau dengan gemerlapnya dunia. Banyak orang yang salah jalan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, untuk mendapatkan harta benda dengan cepat. Mereka tidak memperdulikan halal haramnya yang mereka lakukan. Kemurkaan dari Allah. Fa'alaihim ghadabun. Kemurkaan dari Allah bagi orang yang kafir, bagi orang yang mansarah, orang yang lapang dengan kekafirannya, sodron di dadanya. Jadi sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tabiat di dalam dadanya. Tak kala ingkar terhadap nikmat-nikmatnya Allah, kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah, fa'alaihim ghadabun, maka atas mereka ghadab, kemarahan, kemurkaan minallah, dari Allah. Kalau sudah mendapatkan kemurkaan dari Allah, walahum adzabun azim, maka milik mereka adzabun azim, azab yang besar. Kalau sudah tidak diridhoi oleh Allah, kita hidup di dunia sudah tidak diridhoi lagi oleh Allah, maka dunia ini bagaikan neraka bagi kita. Kalau sudah dunia ini sebagai neraka, bagaikan neraka bagi kita, adzabun azim, itulah azab bagi kita. Di dunia saja kita bagaikan neraka, apalagi besok kelak di yaumil qiyamah. Jadi ghadab ini adalah kemurkaan Allah. Allah tidak ridho tatkala kita berbuat kekafiran. Allah tidak ridho tatkala kita berbuat kekufuran kepada Allah. Ghadab, murka Allah. Kalau kita sudah tidak diridhoi oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, walahum adzabun azim, itulah azab yang sebenarnya bagi kita. Sekarang kita masih dicintai oleh Allah. Buktinya kita bisa bangun qiyamul lail, tandanya Allah masih cinta kepada kita. Kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat qiyamul lail, untuk bisa bangun malam, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, membaca tasbih, tahmid, membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Itu bukti cintanya Allah kepada kita. Kita harus cinta kepada Allah. Makanya Allah juga cinta kepada kita. Jadi jangan mengharap cintanya Allah sedangkan kita tidak cinta kepada Allah.
Buktinya kita cinta kepada Allah, kita ridho terhadap ketetapan-ketetapannya Allah. Kita ridho terhadap syariat-syariatnya Allah. Kita ridho terhadap perintah-perintahnya Allah. Kita ridho. Makanya kelak kita akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang begitu indahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhan engkau, kepada pengatur engkau. Radiyatan mardiyah, radiyatan, kita harus ridho kepada Allah, ridho terhadap Allah. Mardiyah, baru Allah ridho kepada kita. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kelompok ahli ibadahnya Allah, hamba-hamba yang ahli ibadah. Wadkhuli jannati, dan masuklah bersama-sama ke dalam surganya Allah. Amin. Mutmainnah yang dipanggil, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwanya orang yang beriman. Dia ridho terhadap ketetapan-ketetapannya Allah, dia ridho kepada syariat-syariatnya Allah, dia ridho bahwa Allah sebagai Rabb-nya, pengaturnya dalam kehidupan ini. Pasti oleh Allah akan diberikan surga, akan diberikan ketenangan di dalam jiwanya, diberikan kebahagiaan di dalam dadanya. Itulah tandanya Allah cinta kepada kita, tandanya kita juga cinta kepada Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah, mahabbah dari Allah, keridhaan dari Allah, kita harus cinta kepada Allah, kita harus ridho kepada Allah. Kita harus ridho bahwa Allah sebagai pengatur kita dalam kehidupan ini. Pastinya kita dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah dalam kehidupan ini, sehingga kita di dunia bisa bahagia dan kelak di yaumil qiyamah kita dijamin surga oleh Allah. Kalau sebaliknya, kita mendapatkan ghadab dari Allah, kita mendapatkan kemurkaan dari Allah, walahum adzabun azim, maka dunia ini bagaikan neraka baginya. Penderitaan yang dirasakan di atas dunia ini, itulah azab. Kalau kita sudah tidak mendapatkan ridho dari Allah, yang awalnya kita diridhoi oleh Allah, kemudian kita kufur, kita kafir terhadap nikmat-nikmatnya Allah, terutama nikmat iman yang ada di dalam hati kita, itulah adzabun azim, azab yang sangat besar. Makanya kita bersyukur kepada Allah, masih diberi iman di dalam dada kita, masih diberi nur oleh Allah, nur keimanan di dalam dada kita. Bersyukur kita diberi kekuatan bisa beribadah. Bersyukur kepada Allah, kita diberi kekuatan dapat qiyamul lail, dapat sholat berjamaah tiap waktu. Itulah kenikmatan yang besar dari Allah. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Setelah mereka mendapatkan azab yang besar dari Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah, apa penyebabnya itu semua? Dzalika bi annahum, kemudian itulah bi annahum, dengan sesungguhnya mereka astahabbul hayatad dunya, sangat cinta berlebihan kepada dunia, alal akhirati, dibandingkan cinta kepada akhiratnya. Lebih cinta dunia daripada akhiratnya.
Makanya mereka mendapatkan ghadab, mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka hidupnya bagaikan di neraka, terus mendapat azab dari Allah, mendapatkan penderitaan dari Allah. Ini disebabkan karena kita terlalu cinta kepada dunia daripada cinta kepada akhiratnya. Wa annallaha, dan ingat, sesungguhnya Allah la yahdil qaumal kafirin, tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kafirin, yang kafir mereka, yang ingkar mereka, yang kufur mereka terhadap nikmat-nikmatnya Allah, terutama nikmat iman dan Islam. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang tauba Allah, mengunci mati siapa Allah ala qulubihim, atas hati mereka, dikunci oleh Allah. Bukan hanya dikunci mati, disegel. Ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Berarti hatinya udah dikunci oleh Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai Allah mengunci mati, menyegel hati kita, sehingga mereka wasam'ihim, dan juga dikunci mati pendengaran mereka, tidak mau melihat kebenaran yang ada, tidak mau. Kalau sudah hatinya terkunci mati, tersegel, akhirnya juga pendengarannya tidak mau mendengarkan kebenaran. Wa absarihim, dan juga penglihatannya dikunci mati oleh Allah, tidak mau melihat kebenaran, padahal itu benar, ingkar terus. Yang didengarnya diingkari kebenaran itu, yang dilihatnya diingkari kebenaran itu. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah humul ghafilun, orang-orang yang lalai. Disebabkan awalnya lalai mereka, enteng mereka. Tatkala ada azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak bersegera memenuhi panggilannya Allah, enteng mereka. Tidur tetap memperbaiki bantalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap diperbaiki lagi selimutnya. Itulah awal. Mereka dikunci mati oleh Allah hatinya, pendengarannya, penglihatannya, itu karena disebabkan keentengan mereka, kelalaian mereka terhadap Allah. Diberi iman kok malah dientengkan, diberi iman kok malah disia-siakan, tidak dirawat, tidak dijaga, tidak ditingkatkan keimanannya dengan beramal soleh, malah mereka lalai. Silau mereka dengan gemerlapnya dunia, karena di dalam hatinya terlalu cinta kepada dunia daripada akhiratnya. La jaramah, tidak diragukan lagi, alias pastilah, annahum, sesungguhnya mereka, fil akhirati, di alam akhirat nanti, di hari kiamat nanti, humul khosirun, mereka termasuk orang-orang yang merugi, alias bangkrut mereka. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja, dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Kenikmatan di dunia ini juga hanya fata morgana. Kenikmatan yang sesungguhnya kelak di yaumil qiyamah di dalam surga. Yakini itu. La jaramah, tidak diragukan lagi, alias pasti, annahum, sungguh-sungguh mereka bil akhirah, di alam akhirat kelak, humul khosirun, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Mereka rugi. Mana? Orang-orang yang merugi, ayatnya gimana? Wal asri, innal insana lafi husrin, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian yang besar. Wal asri,
Innal insana lafi husnin illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah tidak akan dirugikan oleh Allah. Wa amilus solehati, dan mereka yang beramal soleh tidak akan dirugikan oleh Allah. Wa tawasau bil haqqi, yang satu dengan yang lainnya nasihat menasihati tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan satu dengan yang lainnya menasihati tentang kesabaran. Jadi ya, kemarin yang tidak bisa dikuasai oleh setan adalah mereka yang beriman kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Orang yang merdeka itu adalah orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi orang yang tidak merugi besok di yaumil kiamat, dialah orang yang beriman dan beramal soleh. Iman, kuncinya ada pada iman. Semua peribadatan tergantung pada imannya. Tidak akan dirugikan oleh Allah. Semuanya akan merugi kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang satu dengan yang lainnya nasihat menasihati tentang kebenaran, dan orang yang satu dengan yang lainnya nasihat menasihati tentang kesabaran. Itulah orang yang beruntung, yang tidak dirugikan oleh Allah dunia juga di akhirat. Makanya kita harus bersabar, harus berjuang, harus bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini agar kita mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah, ditingkatkan oleh Allah keimanannya, diberuntungkan hidupnya oleh Allah. Tsumma inna rabbaka, kemudian sesungguhnya rabbaka, Tuhan engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, lilladzina, dimiliki oleh orang-orang yang hajaru, yang hijrah mereka. Jadi Allah itu menjadi milik mutlak bagi orang yang hijrah. Hijrah minal maksiati ila ta'atillah, hijrah dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa-dosa menuju taat kepada Allah. Yang awalnya kufur kembali kepada Allah, hijrah kepada syukur kepada Allah. Yang awalnya kufur menjadi syukur kepada Allah, ridho terhadap ketetapan-ketetapannya Allah. Mimba'di ma futinu, yang mana sebelumnya mereka diuji oleh Allah dengan penderitaan. Diuji, orang beriman itu diuji oleh Allah, diuji dengan penderitaan, dengan kesusahan biasa, namanya ujian, untuk mengetahui kita sudah layak tidaknya menjadi pemenang, layak tidaknya kita diluluskan oleh Allah, kemudian dipindahkan ke kelas yang lebih tinggi. Pasti diuji oleh Allah. Hajaru, maka berhijrahlah kita. Hijrah, lahir batin hijrah. Tsumma jahadu, kemudian kita harus berjihad. Dengan hijrahnya kita dari bermaksiat kemudian kita menjadi taat, dari kufur kemudian kita menjadi syukur, kita harus bersungguh-sungguh, harus jihad kita. Jihadnya bi amwalihim wa anfusihim. Jihadnya harus fi sabilillah, harus di jalannya Allah, di relnya Allah, dengan harta dan juga dengan jiwa raga kita. Semuanya itu harus wasabaru, harus dilandasi kesabaran kepada Allah. Sabar menerima ketetapan-ketetapannya Allah. Sabar maknanya
merasa sadar diri kita selalu bersama dengan Allah. Selama kita hidup, kita dibarengi oleh Allah. Kemanapun kita melangkah, kita bersama dengan Allah. Itulah sabar. Sabar itu sadar kalau kita selalu bersama Allah, pasti sabar. Kalau kita tidak sadar, kalau kita bersama Allah, pasti kita tidak sabar. Pasti kita marah-marah, ghadab. Pasti kita muring-muringan. Kalau kita sadar kalau kita bersama Allah, pasti sabar. Orang yang tidak sabar itu karena tidak sadar kalau dirinya bersama Allah, pasti tidak sabar. Kalau dirinya tidak sadar kalau dirinya bersama Allah, pasti tidak sabar. Orang yang sabar itu sadar kalau dirinya bersama Allah, pasti sabar. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau, sesungguhnya pengatur engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, min ba'diha, dari sebelumnya, la ghafurur rahim, sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Yang sebelumnya kita berbuat kemaksiatan, kemudian kita berhijrah, kemudian kita berjihad, kemudian kita bersabar, la ghafurur rahim, sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Pasti kita akan diampuni oleh Allah, kita akan dimaghfirah dosa-dosa kita oleh Allah, dan kita pasti dicintai, disayangi oleh Allah. Di dunia kita dipanggil tatkala kita menemui ajal kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang lembut, dengan panggilan sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di dunia kita dimaghfirah oleh Allah, kelak di yaumil qiyamah kita dijamin masuk surga oleh Allah. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.